Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Mari nyanyikan bersama-sama. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang berfirman, maka kami disembuhkan. Kami hidup karena percaya kepadamu. Percaya padamu, Yesus, ku percaya padamu. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Shalom, shalom semua pemirsa, semua jemaat yang sangat saya kasihi. Kita kembali kepada program, yaitu adalah MRS Bertanya. Memang program ini durasinya hanya 20 menit. Setelah pujian penyembahan satu lagu, isi pembicaraan hanya 15 menit. Yang mana minggu yang lalu kita sudah berbicara mengenai DMA Farm. Apa itu DMA Farm? Secara singkat itu adalah bank plasma. Yaitu adalah satu lembaga yang menyediakan, yang mementoring. Bayangkan aja sebuah bank, tetapi bukan uang yang menjadi produk, simpan pinjam, segala sesuatu. Tetapi ini adalah plasma. Plasma ini adalah untuk pertanian dan juga untuk perikanan. Ini adalah episode yang kedua lanjutan dari minggu lalu. Pastinya ini menjadi menarik karena ini akan lebih praktikal, ini akan lebih mendarat, bagaimana caranya. Dan kita akan mendapatkan informasi yang sangat praktis dan lengkap dari dua bro, yaitu David dan Ray. Mau David dulu, mau Ray itu gimana? Silakan. Ray, oke. Kami dari DMA Farm memang mempunyai program untuk
membagi inspirasi kami berdua lebih ke cara budidaya ikan dan hidroponik. Kebetulan dari DME Farm juga sudah bekerja sama dengan beberapa instansi swasta di hidroponik dan budaya ikan. Sehingga kalau memang dari jemaat IRC yang ingin belajar, ingin mengetahui cara budidaya dan hidroponik, kami siap bantu dengan persyaratan yang Bro David mungkin akan lebih jelas, lebih rinci. Gimana? Apa persyaratannya? Oke, Yang praktikal, yang sederhana, yang doable, yang bisa dilakukan, yang achievable, yang bisa diraih, begitu gimana? Jangan rumit-rumit. Oke, simple sebenarnya, Pak Risa. Jadi yang pertama adalah memang harus punya kemauan dulu. Jelas. Ya, kalau nggak ada kemauan, kayaknya sulit kami memberikan coaching, pelatihan, bimbingan agak susah. Tapi kalau udah ada kemauan, kami akan lebih mudah, karena istilahnya mungkin Pak Risa istilahnya lebih lentur gitu ya. Nah, dari kemauan itu ada, nanti teman-teman baik itu jemaat, dewasa muda bisa mendaftar kepada kami di DME Farm. Kita juga akan berencana nanti tanggal 27 kita mau buka counternya, ya, sehingga jemaat bisa bertanya ataupun mendaftarkan diri untuk kita buka kelas. Nanti kelasnya ada kelas offline maupun kelas online, dan itu free. Itu free. Iya. Dan jadi kembali, jadi persyaratannya beneran cuman hanya kemauan? Modal utama kemauan. Oke, sekarang modal keduanya. Ini pasti yang dinantikan oleh teman-teman milenial, karena saya sangat mendorong teman-teman muda. Mungkin Anda berkata, enggak, saya cuman SMA, saya masih sekolah. Enggak, saya cuman mahasiswa, saya masih kuliah. Tetapi dengan zaman yang mana sekarang masih rasanya the new normal ini, dengan pembatasan, sekolah hanya bisa menerima 50% kapasitas, mall pun demikian, tempat ibadah pun demikian. Sebetulnya kita banyak waktu di rumah. Dan ini justru sebagai kesempatan buat kita untuk tetap produktif. Nah, syarat yang kedua tentunya punya apa? Yang untuk hidroponik ini bisa berjalan bisnisnya. Oke, kalau tadi pertama adalah kemauan, yang kedua sebenarnya lebih dari sekedar kemauan, itu adalah tindakan. Nah, ini udah ada kemauan, kalau nggak ada tindakan nggak bisa, Pak Risa. Jadi kita butuh teman-teman atau jemaat nanti actionnya adalah satu, mendaftar. Yang kedua adalah mulai nanti mengikuti setiap tips atau saran atau langkah-langkah yang akan kami berikan. Karena cuma mau saja nggak dilakukan, nggak ada gunanya gitu kan. Betul. Nah, ini penting sekali diterapkan, nanti ikuti SOP-nya, karena memang sebenarnya bertani itu nggak terlalu sulit, sederhana, dan rasanya siapa aja bisa gitu ya. Bahkan lagu Kus Plus bilang tombak kayu dan kayu jadi tanaman gitu ya. Karena Indonesia subur sekali. Dan ini menjadi modal kedua, Pak Risa. Nah, nanti kalau modal ketiganya mungkin baru di situ kita nanti butuh sedikit kreativitas. Umpamanya tidak ada pipa bekas, mungkin botol-botol bekas yang jadi wadah untuk hidroponik, ya. Kemudian saya nggak punya dana cukup untuk beli. Sorry. Saya juga penasaran gitu ya, di rumah orang-orang cuman ada paralon, itu dibolong-bolongin, tiba-tiba mereka nanam, tiba-tiba hijau, merah, udah gitu dipotongin, digunting-gunting, mereka IG story, kasih postingan, kasih caption, panen gitu. Maksudnya kok bisa sesederhana itu ya? Gimana, Ren? Kok kayak dongeng gitu? Iya, memang awalnya saya berpikiran sama Om. Oke. Kok dengan paralon, dengan beberapa hari kita bisa panen gitu. Tapi betul. setelah saya pelajarin, itu memang petani milenial dong, itu jenis petani milenial itu. Karena dengan modal tidak terlalu mahal, tempat pun yang kita bisa manfaatkan seperti botol aqua yang Bro David bilang, kita bisa bertani langsung, dan secara opportunity harga daripada hidroponik itu lebih mahal. Karena dari pupuk saja kita menggunakan bahan-bahan alami. Herbal semua gitu. Hidroponik sama organik apa bedanya? Sorry, ini cuma tiba-tiba muncul di kepala. Nah, kalau organik, pengertian organik adalah cara tanamnya, medianya, kalau mamanya media yang tradisional menggunakan pestisida, mereka menggunakan ulat dan sebagainya, yang sifatnya organik. Yang hidup, ya. Nah, tapi kalau hidroponik sebenarnya kaitannya adalah dengan metode pengairan, sistem pengairan yang menggunakan pipa.
Sebenarnya bukan hanya pipa, bambu pun bisa, botol pun bisa. Nah, jadi saya melihat di pusat DME Farm kemarin, saya pikir mereka harus membutuhkan berhektar-hektar atau beribu-ribu meter tanah. Ternyata karena memang sifatnya itu adalah pipa, paralon, jadi bisa ditumpuk begitu. Iya. Dan itu menarik menurut saya, jadi tidak dibutuhkan lahan yang terlalu luas dan terlalu lebar begitu. Nah tadi dikatakan oleh Bro Ray bahwa modalnya itu nggak besar. 1 meter persegi berapa modalnya? Tentunya itu juga tergantung dengan jenis plasmanya. Di situ ada buncis, ada wah ribuan Jenis sayuran. jenis sayuran ya. Iya. Iya. Oke, kalau di DME Farm kita lebih menanamkan apa yang gampang dijual, Om. Yes, good. Seperti kangkung gitu loh, dan dengan bibit 100.000 saja kita bisa dapat ribuan bibit. Iya. Ah, 100.000. Karena sebenarnya per saset itu hanya 5.000 basically. wow. Ini coba ulang lagi. 100.000. 100.000 kita bisa dapat ribuan bibit. Ribuan bibit. Iya. Jadi misalnya ini paralon nih. Iya. Cuman segini nih paralon nih, oke. Terus ada tengah-tengahnya tanah toh. Nah, ini segini aja berapa bibit? Jaraknya biasanya itu idealnya sekitar 10 sampai 15 cm. Tergantung jenis tanaman yang mau ditanam. Wow. Dan yang pasti Pak Riza, kami hidroponik itu tidak menggunakan tanah sama sekali. Duh. Hanya air. Oh, makanya Hidroponik, saya iya. pernah lihat di TV ada seorang Polres di samping kantornya ada kolam lele. Iya. Terus lelenya itu dimasukin ke si gentong itu. Iya. Jadi dia makan dari lumut, dari Betul. apa. Wow. Jadi nggak ada tanah. Tidak. Sebenarnya itu konsep tumpang sari sebenarnya. Jadi Ya, coba. air yang dari tanaman itu dinikmati, atau kotoran di tanaman tadi dinikmati oleh ikan, katakanlah lele dan ikan yang ada di wadah. Kemudian air itu kemudian masuk ke proses filterisasi. Nanti kemudian air itu kembali dialirkan lagi ke sayuran. Jadi ini simbiosis mutualisme sebenarnya. Oke. Sehingga pH-nya terjaga. Nah ini kan karena ikan nggak boleh terlalu asam, bisa mati. Oksigen terlarutnya terlalu tinggi dia mati. Tanaman pH-nya terlalu rendah juga nggak bisa tumbuh. Jadi saling mengisi mereka. Nah tadi kebayang 100.000 modal, 1.000 bibit. Wow. Udah banyak banget ya. Iya. Hah? Iya. Udah berapa gentong, berapa paralon, berapa. Iya. Jadi pastikan saja airnya tidak berkurang. Iya. Dan airnya bisa didapatkan air apa aja. Air yang pasti air bersih. Jelas. Kemudian diberikan pupuk. Nah pupuknya banyak tersedia di toko tanaman, toko tanaman. Tapi yang pasti sebenarnya kami menggunakan untuk pestisida, pengganti pestisida adalah dari herbal seperti godokan daun serai, nah, kemudian dari beberapa seperti daun pepaya yang kita fermentasi. Nah itu juga menjadi pupuk untuk tanaman dan ikan. Kita semprotkan supaya tidak ada serangga yang merusak tanaman tersebut. Oke, nah kita sekarang sudah sampai pada proses. Nah sekarang kita sampai pada panen. Nah panen ini kan tentu ada marketing, ada pemasarannya, ada buyersnya, juga ada mafianya. Di mana-mana mafia ada di akhir zaman. Jadi ini gimana nih teman-teman dari DME Farm yang sekarang 50%, yang akan menjadi 100%. Bagaimana mengantisipasi mengenai marketingnya? Proses marketingnya sih biasanya kita mulai dari tim kita sendiri, DME, kita panen, lalu kita pasarkan lewat link-link yang ada di DME sendiri gitu. Offline. Lewat offline juga bisa, lewat Tokopedia mungkin. Ya, kita mungkin akan jalankan itu. Jadi kalau ke pasar-pasar tradisional bisa, mereka absorb nggak, terima nggak hasil hidroponik?
Pasti terima. pasti terima, tapi memang lebih ke supermarket biasanya. Karena kualitasnya itu memang berbeda. Jadi misalnya sekarang cabai hasil pertanian konvensional harga 10, jadi hidroponik bisa 15 gitu. Iya, kurang lebih gitu. Tetapi kembali 15 pun itu sebetulnya juga marketable lah ya. Iya, marketable. Oke, menarik sekali. Nah sekarang untuk DME Farm sendiri, untuk hidroponiknya itu sudah punya tanaman apa aja? Kami mulai Pembibitan bank plasmanya. Oke, kami mulai dengan fokus dua Oke. dua jenis, yaitu adalah pakcoy dan kangkung. Pakcoy dan kangkung. Iya. Oke, pakcoy itu saudaranya Sim. Caisim. Caisim. Terus? Jadi dua jenis bibit itu yang kita coba kembangkan dulu karena Ya. kita mau fokus. Ya, Nah, nanti berikutnya kita akan main masuk ke cabai tentunya. ya. Karena memang kalau secara wadah, cabai itu lebih tepat sebenarnya di polybag. Polybag. Oke. Karena dia bisa tinggi, Ya, ya. tingginya ya. bisa melampaui sayuran yang lain. Ya. Nah, sementara kalau di konsepnya adalah hidroponik yang jarak antara pipa dengan pipa itu kurang lebih sekitar 30 cm. Mhm. Nah itu bisa jadi cukup mengganggu kalau pohon cabai karena dia bisa lebih tinggi. Sehingga untuk cabai kami akan pakai metode adalah polybag. Polybag. Iya. Oke. Nah, saya memperhatikan di mana DME Farm project yang pertama itu ada sebidang tanah Iya. dekat gereja, tetapi di sana ada budidaya nila, ada budidaya gurame, ada berapa kolam? 4. Berarti 4 kolam, 4 jenis. Enggak. 2 jenis. Oh, 2 jenis, nila dan gurame. Nila dan gurame. Kami hanya fokus nila dan gurame. Nila dan gurame. Oke. Nah, kalau budidaya ikan, kembali budidaya ikan tentunya harus ada kolam. Iya. Tidak semua jemaat punya kolam, tidak Iya. semua orang punya kolam. Jadi pembudidayanya ini konsepnya gimana? Nah ini juga menarik sebenarnya. Nggak kalah menarik dengan sayuran hidroponik, Pak Risa. Kenapa? Karena ternyata teman-teman kalau mau coba, jemaat mau coba, sebenarnya dengan menggunakan wadah gentong, mungkin ember besar yang kita punya di rumah, mungkin kita punya bak yang mungkin bekas bahan kimia atau bekas apapun yang ukurannya cukup besar, itu pun sebenarnya bisa digunakan. Termasuk terpal, itu bisa digunakan. Jadi tidak selalu harus kolam tanah atau kolam semen. Ini pemahaman yang sebenarnya bisa dibilang sudah cukup tertinggal gitu ya. Nah ini wadah itu bisa macam-macam. Nah termasuk yang tadi Pak Riza bilang ada di polisian di Kapolres Jawa Tengah gitu ya. Dia menggunakan gentong-gentong. Ya. Nah itu ditaruh lele di mana airnya itu adalah sirkulasi dari hidroponik tanaman sayuran yang dia tanam. Ya, betul. Nah jadi gentong-gentong itu bisa dimanfaatkan. Oke. Ya. Wow, menarik. Jadi kalau untuk budidaya hanya nila dan gurame, tidak toh? Kalau Ikan mas bisa. Oh iya bisa, ikan mas Lele bisa, lele bisa. bisa, betul. Nah, kenapa pemilihan daripada DME Farm hanya nila dan gurame saja? Oke, yang pertama lele itu pola hidup atau makannya memang bisa dibilang sangat rakus, Pak Riza. Jadi kita untuk di awal ini nggak mau kewalahan dan kerepotan dengan pakan tentunya. Ya. Alasannya itu. Jadi kita mau coba yang lebih santai dulu untuk di awal. Nah yang kedua lele itu nggak bisa dipungkiri menimbulkan bau yang cukup Kuat. mengganggu, cukup kuat sehingga tetangga kiri kanan ini bisa komplain sebenarnya. Masa sih? Kalau jumlahnya besar, karena kami kan 4 empang ini berarti jumlahnya bisa 20 sampai 30 ribu ekor. Wow, semengganggu apa lele? Cukup mengganggu. Saya belum pernah ngebauin soal lele soalnya. Hah? Mengganggu? Iya, karena kan memang Bau banget. dia jenis ikan yang cukup berlendir kan ya. Oh, Lendirnya itu juga cukup ini dan beberapa petani ikan menyiasati pakan supaya tidak bergantung pada pelet sehingga mahal, menyiasati dengan memberikan termasuk limbah ayam dan itu juga menyebabkan bau. Nah, jadi memang pola makannya yang memang salah satu yang menyebabkan bau sebenarnya. Wow, puji Tuhan kita punya pemikiran dan hikmat yang datang daripada Tuhan, ada kemauan, ada tindakan dan DME Farm akan menjadi
bank plasma yang kita harapkan dalam beberapa minggu, dalam beberapa bulan mereka sudah bisa menyediakan benih. Jadi setelah tayangan ini akan ada pengumuman singkat, mungkin DM Ephraim, siapa yang bisa dihubungi, menghubungi siapa, jam berapa, nanti akan ditayangkan setelah saya berdoa. Maaf jemaat, program kita selesai karena sudah 17 menit. Saya senang bisa berbagi kepada semua Anda, tetap di tengah-tengah kesulitan. Ada kesempatan yang Tuhan berikan. Izinkan saya berdoa untuk Anda Bapak, terima kasih untuk hikmat, untuk kreativitas, untuk pemikiran yang mana ini adalah doable, sesuatu yang bisa kami lakukan, sesuatu yang kami bisa kerjakan untuk justru di tengah-tengah pandemi kami tetap produktif. Hamba berdoa untuk para milenial mau kotor, mau susah, dan kami tahu Tuhan hasilnya akan luar biasa karena Tuhan sendiri yang memberkati dan mengurapi. Dalam nama Yesus berkati di MFM, hati, pemikiran, hikmat Tuhan terus limpahkan dan tajam karena kami memberkati banyak orang dan berkat ini tinggal tetap di dalam Engkau sendiri. Dalam nama Yesus, amin. Thank you. Sorry kita nggak bisa salaman. Tuhan Yesus memberkati.